Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi di Kalisat. Kita akan nunjukin sejuknya daerah Gumitir. Sekaligus kita berencana untuk berburu durian di agrowisata PPG Klaster Durian. Nah, nanti sepanjang perjalanan kita juga akan menunjukkan tikungan yang sangat berbahaya jika kalian melewati Gumitir, baik dari Jember ke Banyuwangi ataupun sebaliknya. Tadi dari Situbondo kita lewat Maesan, kemudian Sukowono, dan nanti kita akan keluar di daerah Silo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di daerah Gumitir. Dan ini sepertinya terjadi kecelakaan atau apa ini ya. Ya, berbagi info saja buat teman-teman semua yang berencana untuk melewati jalan atau jalur Gumitir ini. Kalian harus pastikan terlebih dahulu atau cek kondisi kendaraan yang akan kalian gunakan. Selain itu juga pastikan kalian dalam keadaan sehat, karena di jalur Gumitir ini cukup padat juga. Selain ada banyak tempat wisata, juga ada kafe. Jalur ini juga menjadi salah satu jalur alternatif yang cukup banyak diminati. Walaupun kondisi jalanannya itu cukup menguji keterampilan berkendara kalian, seperti tikungan yang cukup tajam, tanjakan dan juga turunan, bahkan kendaraan berat yang sering sekali melanggar marka jalan dan melebar seperti ini. Kalau kalian bertemu dengan supir yang seperti itu, ya sudah, kalian sabar saja. Minimal kita berhati-hati untuk diri kita sendiri dan menghargai sesama pengguna jalan yang lainnya. Nah, di depan kita sekarang ini adalah salah satu contoh tikungan yang cukup tajam dengan minim penerangan jika malam hari, dan tentunya jalannya langsung menanjak. Di jalur Gumitir ini juga ada beberapa mitos ya teman-teman. Mulai dari pasar setan, kemudian penari gandrung yang tangannya bergerak sendiri, hingga suara tangisan yang kerap muncul di beberapa tikungan. Mungkin itu semua tidak lepas dari adanya kerja paksa pada zaman penjajahan dulu yang memakan banyak sekali korban jiwa. Jadi para pekerjanya itu kelaparan hingga meninggal karena tidak mendapatkan upah dan istirahat yang cukup. Jalan Gumitir ini juga merupakan tempat pembuangan mayat anggota PKI. Jadi jenazahnya itu dibuang dan disebar di beberapa lokasi di sekitar Jalan Gumitir. Nah, ini sama seperti Jalan Alas Baluran sebenarnya yang ada di Kabupaten Situbondo, yang menghubungkan Kabupaten Situbondo dengan Kabupaten Banyuwangi. Bedanya, jika di Alas Baluran itu memang ada tempat yang terkenal dengan sebutan curah tangis atau jurang yang sangat dalam, dan di jurang itu sering terdengar suara orang menangis. Bahkan ada jalan yang memang diputus kemudian dialihkan karena banyak sekali memakan korban jiwa. Usahakan juga kalian selalu membunyikan klakson ketika melewati tikungan. Itu juga bagian dari mitos yang ada di jalur Gumitir ini. Sebenarnya jika kita logikakan ada benarnya juga, karena kita memberikan tanda kepada pengendara lain bahwa kita juga akan melintas. Karena biasanya di jalur Gumitir ini turun kabut yang cukup tebal, dan adanya tikungan yang tajam membuat jarak pandang pengendara ini cukup terbatas. Karena ada beberapa kesamaan antara jalan jalur Gumitir ini dan juga jalan Alas Baluran, kapan-kapan saya akan membuatkan vlognya juga tentang Alas Baluran dan menunjukkan di mana letak jalan yang diputus karena menelan banyak sekali korban jiwa. Sekalian saya juga akan menunjukkan letaknya curah tangis atau tempat terangker yang ada di Alas Baluran yang menjadi tempat pembuangan anggota PKI pada zaman dulu.
Kali ini kita cukup beruntung karena cuacanya sangat cerah, jalanannya juga tidak terlalu padat, jadi kita bisa menikmati perjalanannya dengan santai. Menikmati kesejukan jalur Gumitir dengan hijaunya pepohonan dan suara hewan-hewan khas daerah pegunungan. Jadi seperti inilah kira-kira gambaran dari jalur Gumitir ini. Ada beberapa tikungan yang memang cukup tajam sekali, kemudian tikungan itu juga ada beberapa yang langsung menanjak ataupun juga menurun dengan kemiringan yang cukup menguji nyali kita. Nah, sekarang kita melewati Rolas Cafe, salah satu rest area yang cukup terkenal yang ada di jalur Gumitir ini. Tetapi kita akan melanjutkan perjalanan terlebih dahulu hingga ke ujung untuk melewati patung penari gandrung yang cukup fenomenal di jalur ini. Konon katanya, posisi dari tangan penari gandrung ini bisa berubah. Jika di pagi hari, posisi tangan penari gandrung ini menghadap ke atas, sedangkan jika di malam hari, posisi tangannya itu mengarah ke bawah. Ternyata di balik keindahan dari jalur Gumitir ini, ada banyak sekali cerita-cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Bagi yang terbiasa melakukan perjalanan di malam hari, saya sarankan kalian itu menambah penerangan atau pencahayaan dari kendaraan kalian, seperti menggunakan lampu tembak atau model yang lainnya. Sebisa mungkin juga kalian melakukan perjalanan dengan berkelompok. Jadi usahakan kalian tidak melakukan perjalanan melewati jalur Gumitir ini sendirian. Oh ya, ada satu lagi sebenarnya yang unik dari jalur Gumitir ini. Biasanya tidak jarang kalian menjumpai beberapa orang yang berdiri di setiap tikungan. Orang tersebut sebenarnya membantu juga dalam hal memberikan tanda kepada kita setiap akan melewati tikungan. Biasanya orang tersebut juga mengatur jalannya lalu lintas sehingga berjalan lebih lancar. Jadi kalian tidak perlu takut jika melihat orang yang berdiri di setiap tikungan yang kalian lewati pada jalur Gumitir ini. Dan sekarang kita sudah berada di ujung perjalanan, ditandai dengan adanya patung penari gandrung yang saya sampaikan di awal tadi. Dan biasanya di sekitaran patung penari gandrung ini digunakan sebagai titik kumpul atau tempat mengabadikan momen sebagai bukti pernah melewati jalur Gumitir. Sekarang kita kembali lagi ke arah Jember. Seperti rencana awal tadi, kita akan berburu durian. Sebenarnya tadi itu kita sudah melewati tempat klaster duriannya ya, tetapi karena masih pagi atau mungkin karena masih pandemi juga, jadi masih sepi. Saat ini kita akan melewati stasiun Merawan, stasiun tertinggi karena berada di kawasan Gunung Gumitir, dan ini juga salah satu peninggalan zaman penjajahan ya. Sayangnya stasiun ini tidak lagi beroperasi untuk kereta besar, hanya untuk kereta kelas 3 atau kereta kecil sejenis lori yang tujuannya untuk wisata ke Kalibaru. Nah, ini di depan salah satu contoh orang AW-AW atau yang biasa membantu lancarnya arus lalu lintas di Gunung Gumitir. Lucunya adalah semakin banyak kendaraan yang melintas, misalnya di musim lebaran atau liburan, maka semakin banyak juga orang yang akan menjadi AW-AW atau berdiri di setiap tikungan. Jika kalian memiliki rezeki, kalian bisa memberikan kepada mereka atau melemparkan uang receh kepada mereka, karena itu cukup membantu. Nah, sekarang kita berada tepat di depan rest area yang cukup populer di jalur Gumitir ini. Namanya adalah Rolas Cafe dan Rest Area. Tapi sayangnya masih tutup untuk sementara karena situasi lagi pandemi. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Suasananya sangat nyaman, sejuk, kemudian juga sepi, jalannya juga bagus. Dan jangan lupa di setiap tikungannya kita usahakan untuk bunyikan klakson.
Jika kalian melewati jalur ini juga saya sarankan kalian tidak memacu kendaraan kalian dengan kecepatan tinggi, karena selain membahayakan, kalian tidak bisa menikmati keindahan dari jalur Gumitir ini. Bisa dilihat pada video ini, di sebelah kanan saya itu adalah tebing, kemudian di sebelah kiri saya itu adalah jurang yang cukup dalam. Jadi kalian harus lebih berhati-hati ketika kalian melintas di jalur ini, baik dari arah Banyuwangi menuju Jember ataupun sebaliknya. Di sepanjang jalur ini juga terdapat satwa liar seperti monyet yang kerap kali berlalu lalang dan membahayakan pengendara. Sebaiknya kalian lebih berhati-hati. Apabila fisik kalian merasa lelah, alangkah lebih baiknya jika kalian beristirahat dan menepi terlebih dahulu. Kembali ke pembahasan satwa liar tadi, sebenarnya di Baluran juga sama. Beberapa monyet-monyet itu memang sering turun ke jalan, tapi bukan untuk demo atau unjuk rasa. Tetapi memang kebiasaan mereka tuh turun ke jalan karena biasanya para wisatawan tuh melemparkan makanan atau mungkin minuman juga di pinggir-pinggir jalan. Apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini, biasanya cadangan makanan mereka di hutan itu berkurang dan mereka lebih berharap kepada makanan-makanan yang diberikan oleh wisatawan di pinggir jalan. Nah, sekarang ini kita sudah dekat di depan klaster duriannya, tempat kita akan berburu durian. Di sini juga ada tempat camping groundnya, jadi sangat asik sekali. Tapi kita coba pastikan dulu tempatnya sudah buka atau belum. Ternyata tempatnya itu masih tutup guys ya, mungkin karena pandemi juga ya. Jadi kita akan coba cari tempat yang lain saja ya. Kalau gini ceritanya berarti kita nggak jadi nih teman-teman buat berburu duriannya. Kita coba cari makanan berat saja sekalian sarapan. Kebetulan di dekat sini juga ada warung yang menjual makanan enak-enak, sekalian kita akan sarapan di sana. Dan posisi warungnya juga tidak terlalu jauh, jadi ada di sebelah dari klaster durian ini. Ya berarti ceritanya kita nggak makan durian tapi akan makan lele. Oke teman-teman, sekarang kita cari tempat dulu untuk parkir. Kita berencana untuk sarapan, kemudian lanjutkan lagi perjalanan ke kota Jember. Sekarang kita sudah berada di depan warungnya. Namanya Warung Lumayan, dengan harga yang lumayan. Tapi jangan khawatir karena di sini tuh masakannya enak-enak. Jadi meskipun harganya lumayan, kalau masakannya enak itu nggak masalah. Kalian juga bisa bersantai sambil sarapan. Kemudian di sebelahnya itu adalah camping ground dari agrowisata yang tadi. Jadi benar-benar suasana alam dan menyejukkan. Jadi tidak heran jika tempat ini itu jadi salah satu tempat favorit bagi para pengendara dan wisatawan yang melintas. Oke teman-teman, kita sudah selesai isi perut, sudah sarapan, dan sekarang kita berencana kembali ke kota Jember. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada cerita-cerita perjalanan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.